Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan ikhwati, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kembali di malam yang berbahagia ini. Kita bermajlis ilmu. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya, ketika Allah muliakan kita dengan ilmu, Allah mudahkan kita dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, kajian kita dari fikih puasa Ramadan, kita sampai pada pembahasan pembatal puasa, yaitu semua perkara yang merusak puasa, yang membatalkan puasa. Dan para ulama menyebutkan bahwa pembatal puasa yang pokok ada 3. Yang pertama makan, yang kedua minum, dan yang ketiga jima atau bercampur antara suami dan istri. Ini 3 pembatal utama dari puasa. Adapun pembatal-pembatal yang lain itu cabang-cabang dari 3 perkara tersebut. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan bahwa pembatal puasa itu ada 2 macam. Ada karena sebab memasukkan seperti makan dan minum. Demikian semua yang kita masukkan di badan yang semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kedua mengeluarkan seperti haid dan nifas. Demikian keluar mani. Maka yang sejenis dengan itu, maka itu juga membatalkan puasa karena sebab mengeluarkan. Saudara-saudari, bapak ibu rahimakumullah, beberapa poin dari pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas benang putih dengan benang hitam dari waktu fajar.
Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam, yaitu sampai datangnya malam, datangnya maghrib. Ini surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah sebutkan, ya, di mana waktu setelah maghrib makanlah, minumlah sampai masuk waktu fajar. Ya, maka masuk waktu fajar berhenti, karena itu kewajiban berpuasa. Atimus siyam, sempurnakan puasa dari fajar tadi sampai kapan? Ilal lail, sampai masuk waktu malam, yaitu masuknya maghrib. Maka pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Saudara-saudari rahimakumullah, di antara pembatal puasa yaitu makan dan minum, kecuali kalau itu tidak sengaja karena lupa. Seorang lupa kemudian makan dan minum, merasa tidak sedang puasa, kemudian sadar, maka makan dan minum karena lupa tersebut tidak membatalkan puasa, sehingga wajib untuk segera berhenti dan kemudian membersihkan mulutnya dari sisa makanan tersebut dengan dikeluarkan dari mulut, ya, kemudian berkumur atau sikat gigi, bersihkan, selesai. Di mana orang yang lupa kemudian makan dan minum, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, orang itu sedang diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah. Saudara-saudari rahimakumullah, termasuk yang membatalkan puasa adalah semua yang kedudukannya seperti makan dan minum, yaitu masuknya makanan, minuman, cairan atau sesuatu yang menguatkan badan, ya, sesuatu yang menghilangkan lemasnya badan. Maka sesuatu yang masuk melewati kerongkongan, maka itu membatalkan puasa. Ya, seperti contohnya mungkin obat tetes hidung, ya, ditetes di hidung kemudian cairan masuk dan sampai di tenggorokan kemudian masuk, ini membatalkan puasa. Dan itu berbeda dengan kalau itu tetes mata ketika sedang puasa, maka itu boleh, itu tidak membatalkan puasa. Ya, tetes telinga itu boleh, itu tidak membatalkan puasa. Kalau memang butuh maka boleh. Kalau mau ditunda, ya ditunda setelah maghrib, setelah berbuka puasa, itu lebih utama, ya. Artinya ketika tetes mata itu terkadang ada rasa di leher, ya, bagaimana yang demikian tidak mengapa. Itu bukan bermakna makan atau minum dan juga bukan bermakna menguatkan, ya. Ini saudara-saudari rahimakumullah, suntikan, ya, suntikan di badan yang mungkin mengambil sampel darah untuk dites darahnya, atau diambil darah di lengan, ya, dilakukan lengan atau sikut, ya, diambil darahnya atau diambil dari tempat yang lain. Ini walaupun itu memasukkan jarum, tidak dianggap itu membatalkan puasa, itu boleh. Ya, maka yang membatalkan jelas yang memberikan badan kuat, seperti suntik, ya, suntik. Orang kalau sakit datang ke dokter, ya, kemudian disuntik, setelah itu langsung segar. Kenapa? Memang itu suntik, ya, memberikan kekuatan, ya. Itu fungsinya atau kedudukannya dalam fikih seperti makanan, maka yang seperti itu membatalkan. Baik, ini saudara-saudari, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, pembatal puasa makan minum dengan sengaja, demikian yang kedudukannya seperti makan dan minum. Adapun kalau bukan untuk, ya, seperti makan dan minum, maka itu boleh. Seperti obat yang mohon maaf dimasukkan lewat dubur, ya.
Kadang ada obat dimasukkan lewat bagian bawah. Apakah itu membatalkan? Jawabannya tidak. Itu ya untuk mengobati penyakit dan itu tidak semakna dengan makan dan minum ya. Tayyib, sebab pembatal puasa yang kedua adalah jima atau bercampurnya suami istri. Maka suami istri yang bercampur di siang Ramadan, maka yang pertama puasanya batal. Yang kedua wajib untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga mengganti puasa yang ia batal di hari tersebut. Kemudian yang keempat membayar kafarah atau tebusan dari bercampur di siang Ramadan. Yang pertama memerdekakan budak. Jika tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan fakir miskin, yaitu 60 fakir miskin. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian seorang datang mengatakan, "Aku binasa. Ada apa dengan engkau? Aku bercampur dengan istri di siang Ramadan." Maka kata Nabi SAW, "Merdekakan budak, aku tidak punya. Maka puasalah 2 bulan berturut-turut, aku tidak mampu." Artinya mungkin badan lemah, badan ya tidak kuat, memang tidak mampu. Maka Rasulullah katakan, "Berikan makan 60 orang miskin." Aku tidak mampu, maka Rasulullah masuk ke rumah kemudian membawa sekeranjang kurma, diberikan kepada orang tersebut, "Silahkan bersedekah untuk 60 orang miskin." Kata sahabat ini, "Ya, dari ujung sampai ujung, kanan kiri depan belakang tidak ada yang lebih miskin daripada saya." Maka Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Berikan itu kepada keluargamu." Ya, berikan kepada istri dan anak. Artinya sedekahlah kepada istri dan anak. Ini dalil dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya tentang pembatal puasa. Di antaranya adalah, yang kedua adalah bercampur antara suami dan istri ya di waktu puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Saudara-saudari rahimakumullah, dan masuk dalam pembahasan ini ya, bagaimana kalau itu keluar mani karena mimpi basah, misalnya siang hari tidur kemudian mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Puasa tetap sah dan tetap dilanjutkan ya, kecuali kalau dikeluarkan dengan sengaja, seperti ya mohon maaf onani, masturbasi ya, dengan sengaja mengeluarkan, maka itu membatalkan puasa, sehingga wajib untuk beristighfar, bertaubat, wajib untuk mengganti puasa di hari tersebut ya, karena itu membatalkan puasa. Bagaimana dengan seorang yang mengeluarkan cairan madhi ya karena syahwat sehingga keluar madhi, maka itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Namun seorang yang berpuasa hendaknya menjauhkan diri ya, menjauhkan diri dari semua perkara yang terkait dengan menahan hawa nafsu, menahan syahwat ya. Oleh karenanya suami istri, bolehkah ketika sedang berpuasa suami mencium istri atau sebaliknya istri mencium suami? Kalau suami dan istri ya seorang yang sudah pasangan tua, sudah lama menikah ya, sehingga bisa menahan diri, maka yang demikian boleh, artinya tetap aman ya. Tapi kalau pasangan muda apalagi pengantin baru, maka ini tidak boleh, ini dilarang. Khawatir dengan sebab tersebut kemudian khawatir terjatuh di dalam larangan besar, yaitu bercampur ya. Ya, maka kalau tadi dengan
mencium tadi kemudian keluar cairan madhi, maka ini tidak membatalkan puasa, namun itu perkara yang makruh ya, hendaknya ditinggalkan karena sedang berpuasa, menjauhkan dari makanan, minuman, demikian juga semua perkara yang mengantarkan kepada bercampur suami dan istri. Ya, ini dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan. Seperti orang sakit, karena sakit berat kemudian mengeluarkan mani, ya tidak dirasa, tidak dirasa keluar dengan sendirinya, maka seperti ini tidak membatalkan puasa. Seandainya orang yang sakit tersebut berpuasa, maka tidak batal karena tidak sengaja. Ya, ini sehingga menjadi jelas ya buat kita semuanya, ketika seorang mimpi basah maka itu tidak membatalkan puasa. Atau mohon maaf, misalnya bercumbu suami istri sampai kemudian keluar mani di luar ya, bagaimana yang demikian? Maka batal puasanya karena sebab ini sengaja ya, sesuatu yang sengaja, walaupun tidak sampai bercampur ya, sehingga keluar itu, maka membatalkan puasa. Hendaknya bersegera untuk beristighfar, bertaubat, demikian mengganti puasa di hari tersebut karena sebab ini. Taib, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, harus dijelaskan ya, karena ini hukum di dalam Islam dan tidak boleh malu dalam urusan ilmu, dalam urusan fikih ataupun pemahaman, semuanya harus jelas sehingga kita bisa mengambil jalan yang itu disyariatkan di dalam Islam dan meninggalkan semua perkara yang itu dilarang dalam Islam, termasuknya adalah yang membatalkan puasa. Pembatal yang ketiga, saudara-saudari rahimakumullah, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, ingin mengeluarkan makanan, ingin mengeluarkan minuman di dalam perut, kemudian dimasukkan jari jemari ya, sehingga kemudian keluar. Ini muntah dengan sengaja dan ini membatalkan. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak batal. Saudara-saudari rahimakumullah, yang keempat, hijamah atau bekam ya. Untuk bekam ini para ulama berbeda pendapat antara apakah itu membatalkan puasa atau tidak, yaitu mengeluarkan darah dari badan dengan sebab hijamah atau bekam ya, dikop kemudian tusuk dengan jarum atau dengan digores dengan silet, kemudian dikop kembali sehingga keluar darah, itu namanya bekam. Yang seperti itu sebagian ulama menyebutkan itu membatalkan puasa ya, sebagaimana hadis aftara al-hajim wal mahjum, orang yang berbekam dan orang yang membekam, keduanya batal puasanya. Sebagian ulama menyebut ini tidak membatalkan puasa, namun lebih utama kalau itu dikerjakan setelah selesai puasa ya. Namun seorang yang sangat butuh ya untuk bekam ya, maka sebagian ulama menyebut itu tidak membatalkan puasa, namun pada perkara yang makruh ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara hikmahnya, karena orang yang berpuasa sedang lemah, kalau kemudian dikeluarkan darahnya pun akan semakin lemah, maka itu dilarang ya. Ini saudara-saudari rahimakumullah, semakna dengan bekam ini mengeluarkan darah dalam jumlah yang besar ya, seperti donor darah ya, fasdu itu mengeluarkan darah langsung dari aliran darah di dalam tubuh ya, dengan jumlah yang besar ya, satu kantong yang besar. Itu semakna dengan tadi bekam atau hijamah. Sebagian mengatakan membatalkan, sebagian tidak. Buat kita jalan yang mudah buat kita, tinggalkan ya bekam ketika sedang berpuasa, maka selamat ya dari khilaf tersebut, dari perbedaan pendapat para ulama. Kemudian kalau yang semisal ya, bagaimana dengan luka yang mengeluarkan darah, mungkin jatuh atau
mencabut gigi misalnya keluar darah ya, atau mimisan misalnya mimisan ya, maka ini semuanya tidak membatalkan puasa ya. Keluar darah yang seperti ini tidak membatalkan puasa, apalagi yang berpendapat tadi bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Bekam boleh ya. Ini saudara-saudari Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas, maka ini membatalkan puasa. Bagi wanita tidak boleh berpuasa dan mengganti puasa tersebut di luar Ramadan. Selanjutnya, niat dengan tekad bulat untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Misal seorang perjalanan ya dari rumah menuju kota lain, dari sini misalnya kita ingin pergi ke Jakarta. Di pertengahan jalan niat untuk membatalkan, sudah tekad bulat membatalkan, tapi ternyata cari minuman tidak ada, cari warung, cari makanan tidak ada. Lanjut lagi, cari lagi, tidak ada. Kemudian tahu-tahu sampai Jakarta, mungkin sudah mendekati maghrib. Kemudian mengatakan kalau begitu lanjut aja puasanya. Ya, yang seperti ini sudah batal puasanya. Kenapa? Karena sudah bertekad bulat membatalkan puasa. Adapun ragu-ragu, maka ini tidak batal ya. Ragu-ragu antara batalkan atau tidak, batalkan atau tidak, ragu-ragu, maka ini tidak membatalkan puasa. Saudara-saudari rahimakumullah, termasuk yang membatalkan puasa adalah murtad ya, murtad yaitu keluar dari Islam, maka sungguh tidak ada syariat baginya karena sudah keluar dari Islam. Poin yang kedua kita bahas di malam yang mulia ini terkait dengan sunnah-sunnah ya dalam puasa. Sunnah yang pertama untuk sahur, untuk makan sahur. Dan makan sahur ini semua makanan, minuman banyak ataupun sedikit sudah disebut sahur, atau bahkan minum air putih saja misalnya. Minum air putih saja ini sudah disebut sahur ya. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Hendaknya kalian makan sahur karena makan sahur itu berkah, atau mengambil sahur itu berkah. Ini sunnah yang kedua, mengakhirkan sahur. Ya, sahur diakhirkan mendekati waktu subuh. Namun sebelum adzan subuh sudah selesai. Buat kita sekarang alhamdulillah sudah mudah ya, ada jam di HP dimanapun ya, di dinding. Kemudian jadwal sholat subuh, adzan subuh juga sudah bisa kita lihat, sehingga seorang bisa melihat, oh masih 10 menit, oh masih 5 menit ya, masih segera ya, makan segera diselesaikan, minum segera, kemudian selesai dalam keadaan belum azan dikumandangkan ya, azan subuh. Bagaimana kalau ternyata tidak tahu sedang sahur azan dikumandangkan? Ya, sebagian ulama menyebut apa yang ada di tangan selesaikan segera. Ya, kemudian niat puasa. Kenapa? Karena kita menggunakan jadwal yang itu perkiraan atau hisab ya. Artinya masuk dan belumnya itu perkiraan. Oleh karenanya ketika adzan dikumandangkan, apalagi kita tahu jadwal di HP, demikian jam di HP kita tahu jam yang terikat atau terkait dengan waktu nasional ya. Misal waktu subuh masih ada 2 menit, ternyata ada di salah satu masjid ada yang sudah azan misalnya. Bagaimana? Maka yang dianggap yang jadwal ini. Ya, jadwal ini yang dianggap, sehingga azan yang dikumandangkan menurut jadwal itu masih belum masuk waktu misalnya, maka silakan masih boleh makan dan minum. Kecuali seorang yang melihat langsung ya di tempat terbuka dari timur, melihat fajar shadiq, cahaya kemerahan, cahaya matahari kemerahan yang sudah menyebar, ini fajar shadiq. Kalau sudah lihat seperti itu, maka sudah yakin bahwa subuh sudah masuk, maka ini sudah tidak boleh memakan dan meminum ya. Artinya kalau masih ada makanan segera tinggalkan, ada minuman segera tinggalkan, sudah habis waktunya. Kenapa? Memang melihat langsung sudah masuk.
Adapun kalau perkiraan seperti jadwal ya tadi, harusnya kita bisa melihat sehingga tidak sampai adzan subuh kita sudah selesai, ya. Dan jangan sampai juga terlalu jauh dari waktu subuh ya, sahur jam 2 malam, jam 3 malam, ini masih lama subuhnya. Sunnahnya mendekati waktu subuh atau mengakhirkan sahur. Di antara sunnah berpuasa adalah mempercepat berbuka puasa, ya. Sudah masuk waktu maghrib, sudah mendengar adzan misalnya, maka segera berbuka puasa. Kalau tidak mendengar adzan karena mungkin di tempat yang jauh, mungkin di tol ya, tidak mendengar adzan, maka dilihat jadwal yang ada di HP. Jadwal yang ada dilihat, oh sudah masuk, maka segera berbuka puasa. Kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sesuatu yang bisa untuk membatalkan, maka batalkan dengan niat. Karena tadi niat itu bisa membatalkan puasa. Niat yang kuat, tekad bulat untuk membatalkan puasa itu sudah batal. Maka kalau tidak ada makanan, minuman atau belum dapat, maka boleh niat dengan membatalkan puasa. Ya, dan itu sudah batal puasanya dengan niat tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, yang disunahkan Rasulullah SAW adalah berbuka dengan rutab, yaitu korma basah. Kalau tidak ada dengan korma biasa, korma kering. Kalau tidak ada juga, maka dengan air minum ya, air minum, air putih, air minuman yang lain ya silahkan. Ini yang biasa Rasulullah SAW kerjakan ya. Sunnah dengan rutab, dengan korma, atau kalau tidak dengan air putih. Sunnah ketika puasa juga perbanyak berdoa, dan doa yang mustajab ketika puasa itu semua waktu ya, dari semenjak puasa sampai mendekati maghrib, sampai setelah maghrib ya, perbanyak berdoa. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. As-saim hatta yuftir. Yang pertama, seorang yang berpuasa sampai membatalkan puasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian sunnah ketika berpuasa untuk memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, ya, sedekah, baca Al-Quran, memberi makan ya orang yang berpuasa, atau memberikan iftar ya, makan berbuka puasa. Demikian semua kebaikan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW, disifati karihil mursalah. Rasulullah itu seperti angin yang berhembus, kebaikannya sangat banyak, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian sunnah di bulan Ramadan memperbanyak salat tarawih ya, untuk selesai salat tarawih bersama dengan imam. Shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai bersama imam, maka ditulis salat semalam suntuk ya. Maka ini kita jaga. Sunnah di bulan Ramadan adalah memperbanyak atau menjaga, memperbagus salat tarawih, demikian bisa ditambahkan dengan salat malam. Kalau sudah salat tarawih, pengen salat malam boleh, tidak boleh. Kalau tarawih sudah witir, dan itu sunnahnya tadi witir bersama dengan imam, maka salat malamnya nanti, salat tahajudnya itu cukup tanpa witir ya, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sunnah di bulan Ramadan untuk mengerjakan umrah, karena itu pahalanya seperti haji atau bahkan haji bersama Nabi SAW. Di antara sunnahnya ketika sedang berpuasa ada orang mengganggu, ada orang mencela, ada orang usil ya, maka ucapkan inni shaim, aku sedang berpuasa. Jangan dilawan, jangan ya diladeni, cukup ucapkan aku sedang puasa. Tadi pembahasan yang terakhir, yang ketiga, tentang perkara makruh dalam puasa. Ya, perkara yang makruh di dalam puasa. Yang pertama, berlebih-lebihan ketika berkumur dan menghirup air ketika wudu ya. Balik fil istinsyak ila antakuna sha'imah. Kuatkan untuk berkumur dan menghirup air kecuali engkau sedang puasa. Ini makruh kalau kemudian berlebihan ya.
kumurnya sangat kuat, menghirup airnya sangat kuat. Kalau sudah menjaga tapi ternyata hirupan air tadi masuk di dalam, bagaimana? Ini tidak batal, tetap sah puasanya karena tidak sengaja. Ya, tadi dikatakan bahwa puasa itu batal itu dengan 3 syarat ya. Syarat yang pertama, seorang mengetahui hukum syar'i. Seperti tadi contohnya batal puasa bagi yang bekam misalnya. Kalau tidak tahu kemudian bekam, maka ini tidak batal. Karena apa? Tidak tahu. Maka syarat batal itu kalau ia benar-benar tahu hukumnya. Yang kedua, ingat. Kalau lupa maka tidak batal. Tadi lupa makan dan minum tidak batal. Kemudian yang ketiga, sengaja. Kalau tidak sengaja maka ya tidak batal. Seperti tadi mimpi basah di siang Ramadan, tidur kemudian mimpi basah, ini tidak sengaja, maka itu tidak batal. Maka yang batal itu yang sengaja. Ini 3 syarat ya. Pertama, berilmu. Yang kedua, mengingat, ya, bukan lupa, ingat. Yang ketiganya adalah memang sengaja. Adapun kalau tidak sengaja atau dipaksa maka tidak batal puasa. Taib, makruh yang kedua yaitu mencium ya. Kalau itu ada syahwat, suami mencium istri atau istri mencium suami. Kalau ada syahwat maka yang demikian makruh. Dan Rasulullah pun mencium istri ketika ditanya, ya tidak ada yang lebih kuat lebih dari Nabi SAW. Kata Aisyah, kana amlakukum li'irbihi, kana amlakukum li'arabihi. Sesungguhnya Nabi SAW yang paling bisa menahan diri. Sehingga tadi pasangan tua yang sudah sepuh ya tidak masalah. Tapi kalau pasangan muda, pengantin baru jangan. Ya, khawatir terjatuh di dalam larangan. Makruh berikutnya ini menelan ingus ya. Ini makruh, artinya kalau bisa dikeluarkan, keluarkan. Atau kalau tidak sengaja bagaimana ya tidak masalah. Atau kebiasaan karena meler banget misalnya, kemudian dalam sholat tertelan bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak masalah. Ya ini. Seandainya sengaja pun ya ini makruh, artinya makruh itu tidak sampai batalkan puasa, tapi mengurangi kesempurnaan, mengurangi pahala. Ya, selain memang ingus itu kotor ya, itu juga di kesehatan juga tidak baik untuk tertelan, maka keluarkan. Demikian mencicipi makanan tanpa kebutuhan, ya maka itu makruh. Kalau ada kebutuhan seorang ibu yang memasak, seorang koki yang memang butuh untuk merasakan agar tidak keasinan, agar tidak hambar, maka itu boleh dicicipi di ujung lidah, tahu rasanya segera dikeluarkan. Itu boleh. Ya. Adapun yang tidak punya hajat, maka tidak ada kebutuhan, maka yang seperti itu hukumnya adalah makruh ya. Baik, demikian saudara-saudari rahimakumullah, fikih puasa Ramadan kita alhamdulillah sudah kita selesaikan ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semuanya untuk ya sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.